Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswar Zainal. Saya berasal dari kelas B3 Farmasi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi pengembangan obat. Di materi pengembangan obat, langsung saja. Pengembangan obat. Yang pertama, ada rencana obat. Rancangan obat rasional. Yang pertama, rancangan obat rasional adalah suatu rancangan untuk menentukan obat baru secara logis dan dapat dijabarkan secara teoritis. Rancangan obat rasional mempunyai prospek yang cerah dalam proses penemuan obat baru pada masa mendatang. Dan yang kedua, metode yang digunakan dalam rancangan obat rasional adalah antara lain rancangan obat dengan bantuan komputer, terutama berhubungan dengan parameter kimia fisik yang terlibat dalam aktivitas obat, hubungan kualitatif, struktur, aktivitas dan molekul kimia, kuantum, penghitung orbital molekul. Lanjut ke slide 2. Senyawa penuntun merupakan senyawa yang digunakan sebagai pangkal tolak modifikasi molekul. Yang kedua, penemuan obat baru dalam senyawa produk alam pada umumnya dilakukan dengan penipisan bahan alam, ekstraksi, isolasi, dan pemurnian senyawa yang terkandung, menemukan struktur kimianya. Kemudian dilakukan pengujian dengan sistem uji biologis yang sesuai sehingga didapatkan senyawa penuntun. Yang ketiga, contoh ya, jadi yang di bawah ini kita bisa lihat. Jadi ini adalah senyawa penuntun. Senyawa alam. Lanjut ke slide ketiga. Jadi di slide ketiga di sini ada juga contoh dari senyawa penuntun tersebut. Ada morfin, kokain, di sini adalah senyawa penuntunnya. Yang ketiga, proses pengembangan obat secara konvensional. Proses pengembangan obat secara konvensional yaitu dari segi medis. Sampai ini merupakan proses penyembuhan seorang pasien. Besar memang masih menggunakan obat konvensional. Jadi obat konvensional itu sangat dibutuhkan dalam segi medis sampai saat ini. Yang kedua, obat konvensional memiliki preferensi yang kuat dari dunia karena obat ini belum dikeluarkan untuk dipakai pada pasien, harus melalui proses penelitian dan uji kliniknya. Jadi obat konvensional ini sangat baik dia. Yang ketiga, masyarakat sering salah beranggapan kalau obat konvensional itu efek sampingnya banyak hal. Ini jelasnya kurangnya pengetahuan masyarakat. Obat justru karena melalui penelitian yang panjang akhirnya diketahui efek sampingnya selama efek tersebut tidak berbahaya dan lebih kecil dari manfaat obatnya. Yang keempat, sebenarnya obat konvensional pun berasal dari bahan tradisional yang diambil bahan aktifnya sehingga merupakan bahan obat murni. Yang kedua, materi yang kedua yaitu hubungan struktur dan pengembangan senyawa agonis dan antagonis. Jadi di sini ada senyawa agonis dan antagonis. Apa itu senyawa agonis? Senyawa yang dapat menghasilkan respon biologis tertentu sama dengan senyawa agonis endogen. Sedangkan senyawa antagonis adalah senyawa yang menetralisir atau menghilangkan reseptor
respon biologis senyawa agonis. Lanjut ke slide berikutnya. Yang kedua, kombinasi obat. Kombinasi obat yaitu terjadi yang pertama melibatkan campuran dua atau lebih obat dalam formulasi. Yang kedua, formulasi berada diminum bersamaan. Yang ketiga, penggunaan dua obat dengan waktu berbeda tapi akan bersama saat dalam peredaran darah. Dan lanjut, yang menjadi tidak rasional atau tidak diinginkan jika salah satu obat punya efek potensiasi berlebih dengan obat lain. Dan yang kedua, salah satu obat tidak dapat dicampur dengan obat lain karena berinteraksi. Yang ketiga, jika kombinasi obat antibiotik tidak lebih baik dibandingkan obat tunggal, maka kombinasi obat dapat meningkatkan resistensi parasit. Yang menuju ke slide berikutnya, kerugian kombinasi obat yaitu yang pertama, jarang penggunaan obat lebih dari satu untuk pengobatan kelainan fungsi organik. Yang kedua, dosis obat tidak fleksibel. Dan yang ketiga, dalam penyimpanan dapat terjadi reaksi kimia antar obat kombinasi. Dan lanjut pada antagonis pada fase farmakokinetik. Antagonis pada fase farmakokinetik yaitu yang pertama, menghambat senyawa agonis untuk berespon. Yang kedua, tidak berikatan dengan reseptor. Yang ketiga, disebut antagonis kimia atau netralisasi. Dan yang keempat, mekanisme mengubah senyawa agonis menjadi tidak aktif. Dan yang terakhir yaitu potensi antagonis kimia tergantung pada kemampuan senyawa antagonis berinteraksi dengan agonis. Hubungan struktur kimia senyawa agonis dan antagonis kompetitif. Antagonis kompetitif adalah senyawa agonis dan antagonis saling berkompetisi dalam memperebutkan tempat reseptor, sehingga agonis yang berinteraksi dengan reseptor menyebabkan penurunan aktivitas agonis. Contohnya antihistamin. Yang pertama antihistamin dan yang kedua kolinergik dan antikolinergik. Yang ketiga spironolakton dan aldosteron. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.